I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. Nah, yang pertama adalah Bacillus. Morfologi dari bakteri ini memiliki bentuk batang atau basil dan tergolong dalam bakteri gram positif yang umumnya tumbuh pada medium yang mengandung oksigen atau bersifat aerobik, sehingga dikenal pula dengan istilah aerobic sporeoformers. Kebanyakan anggota dari bakteri Bacillus ini dapat membentuk endospora yang dibentuk secara intraseluler sebagai respon terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, anggota dari bakteri Bacillus ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Beberapa anggota Bacillus ini memiliki edge layer yang merupakan lapisan kristalin di permukaan subunit protein atau glikoprotein. Bagian kapsul kebanyakan anggota Bacillus ini mengandung D atau L-glutamate acid, sedangkan beberapa lainnya memiliki kapsul yang mengandung karbohidrat. Variasi struktur dinding sel seperti pada kebanyakan bakteri gram negatif tidak ditemukan pada genus Bacillus ini. Dinding sel vegetatif kebanyakan anggota Bacillus terbuat dari peptidoglikan yang mengandung mesodiaminophenolic acid atau DAP dengan tipe glycerol teichoid acid sangat bervariasi di antara spesies. Kebanyakan dari anggota Bacillus ini merupakan bakteri yang bersifat motil dan memiliki flagella tipe peritric. Bacillus digolongkan ke dalam kelas bakteri heterotropik, yaitu protista yang bersifat uniselular, termasuk dalam golongan mikroorganisme redusen atau yang lazim disebut sebagai decomposer. Biasanya, bakteri Bacillus ini dapat ditemukan di tanah. Cara untuk mendapatkannya, bakteri Bacillus ini yaitu dengan mengambil sampel tanah menggunakan sendok yang telah disterilisasikan terlebih dahulu, kemudian ambil tanah sehingga kedalaman 3 cm dari permukaan tanah. Bacillus merupakan bakteri gram positif dengan sel batang berukuran 0,3 sampai 22 kali 1,27 sampai 7 mikrometer. Sebagian bersifat motil atau mampu bergerak. Mobilitasnya ini disebabkan oleh flagella yang jika dipanaskan akan membentuk endospora, yaitu bentuk dorman sel vegetatif sebagai bentuk pertahanan diri yang muncul saat kondisi ekstrim yang tidak menguntungkan bagi bakteri. Ciri-ciri dari bakteri ini memiliki bentuk batang dan secara alami sering ditemukan di tanah dan vegetasi. Bacillus tumbuh di berbagai mesofili suhu sekitar 25-35 derajat Celcius. Bacillus juga telah berevolusi sehingga dapat hidup walaupun di bawah kondisi keras dan lebih cepat mendapatkan perlindungan terhadap stres situasi seperti kondisi pH rendah atau asam, bersifat alkali, osmosa atau kondisi oksidatif, dan panas atau etanol. Bakteri ini hanya memiliki satu molekul DNA yang berisi seperangkat set kromosom. Beberapa keunggulan dari bakteri ini adalah mampu mensekresikan antibiotik dalam jumlah besar keluar dari sel. Sifat-sifat dari Bacillus ini yaitu yang pertama bersifat aerob obligat atau bergantung pada oksigen maupun anaerob fakultatif ataupun mampu menjadi anaerob saat oksigen tidak ada. Bakteri Bacillus yang dikultur akan menunjukkan hasil positif untuk uji enzim katalis sehingga ketika oksigen ditemukan atau telah digunakan. Nah, yang kedua itu ada bakteri Clostridium. Clostridium adalah genus dari bakteri gram positif yang memiliki beberapa patogen manusia yang signifikan, terutama agen penyebab botulisme. Mereka anaerob obligat yang mampu menghasilkan endospora. Sel-sel reproduksi normal dari Clostridium disebut bentuk vegetatif berbentuk batang yang memberi mereka nama dari bahasa Yunani quawotip atau spindle. Endospora Clostridium memiliki bowling pin atau bentuk botol yang berbeda. Membedakan mereka dari endospora bakteri lainnya yang biasa berbentuk bulat telur. Spesies Clostridium menghuni tanah dan saluran usus hewan termasuk manusia. Clostridium merupakan penghuni normal dari saluran reproduksi lebih rendah perempuan sehat. Ciri-ciri dari bakteri ini yang pertama itu bersifat
bersifat berbentuk batang dan flagelat dalam keadaan vegetatif, dan paha berbentuk dalam spora-sporanya. Saat ini ada 11 strain diidentifikasikan, misalnya Clostridium tetani, dan semua jenisnya 11 dikenal untuk menghasilkan neurotoksin identik dikenal sebagai tetanoplasmin. Sifat-sifat dari bakteri ini, yang pertama itu dapat mengeluarkan isotoksin yang bersifat neurotoksin. Yang kedua, anaerob, spora lebih besar dari selnya. Yang ketiga, dalam bentuk sporanya dapat hidup bertahun-tahun. Yang keempat, dapat ditemukan di tanah dan kotoran herbivora, terutama kuda. Sporosarcina pasteuri. Sporosarcina pasteuri sebelumnya dikenal sebagai Bacillus pasteuri, adalah gram positif, bakteri dengan kemampuan untuk endapan kalsit dan pasir mengeras, diberi kalsium sumber dan urea, melalui proses pengendapan kalsit yang diinduksi secara mikrobiologis atau MICP atau sementasi biologis. S. pasteuri telah diusulkan untuk digunakan sebagai bahan konstruksi biologis yang ramah lingkungan. Ini biasanya digunakan untuk MICP karena non-patogen dan mampu menghasilkan enzim urease dalam jumlah tinggi yang menghidrolisis urea menjadi karbonat dan amonia. Morfologi 1. Sporosarcina pasteuri adalah bakteri gram positif berbentuk batang. 2. Memiliki kemampuan untuk membentuk endospora dalam kondisi lingkungan yang tepat. 3. Memiliki dimensi lebar 0,5 sampai 1,2 mikron dan panjang 1,3 sampai 4,0 mikron. 4. Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi laju pertumbuhan Sporosarcina pasteuri. 5. Telah ditemukan bahwa suhu pertumbuhan optimal adalah 30 derajat Celcius. Sifat-sifat yang berhubungan dengan manusia. 1. Sporosarcina pasteuri mempunyai tujuan dalam memperbaiki material konstruksi seperti pada beton dan mortar. 2. Menggunakan bakteri untuk memadatkan tanah yang dapat dicairkan di daerah yang rawan gempa. 3. Menstabilkan rawa-rawa. 4. Mengurangi logam berat yang ada di air limbah.